Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah, tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan 3 hadis sekaligus. Hadis yang pertama adalah tentang 3 perkara yang dilarang bagi seorang muslim. Hadisnya berbunyi, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali oleh sebab 3 hal, yaitu laki-laki yang sudah berkeluarga atau perempuan yang berkeluarga yang berbuat zina, orang yang menghilangkan nyawa seorang secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan, orang yang meninggalkan agamanya, dan yang memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kosakata baru dalam hadis tersebut, yahillu artinya halal, damun artinya darah, tarikun orang yang meninggalkan, dan mufarakun artinya orang yang memisahkan diri. Adapun kandungan hadis tersebut adalah 3 tindakan yang tercela dan dilarang oleh agama Islam dan pelakunya dibenci Allah. Adalah 1. Orang yang berbuat zina dengan orang lain padahal sudah berkeluarga. 2. Orang yang membunuh orang lain. 3. Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Untuk itu, anak-anak, mari kita ambil dan kita petik pelajaran dari hadis tersebut. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah 1. Larangan bagi orang yang sudah berkeluarga untuk berbuat zina kepada istri atau suami orang lain. Dalam agama Islam, yang melanggar ketentuan tersebut akan dirajam sebagai sanksi atas tindakannya. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan orang lain. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka hukumnya adalah setimpal. Dan yang ketiga, orang yang keluar dari agama Islam, maka hukumnya boleh kita jauhi. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan hadis yang kedua, yaitu tentang sikap hati-hati dalam berkata. Hadisnya berbunyi seperti berikut, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti dari hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kosakata baru dalam hadis tersebut, dhayyifun artinya tamu, jarun tetangga, liyasmutu agar supaya diam, wal yukrim maka hendaklah memuliakan. Baiklah anak-anak sekalian, kandungan hadis tersebut adalah bahwa akhlak mulia dan sopan santun yang tinggi adalah perintah kepada orang yang beriman agar ketika berbicara hendaklah berpikir terlebih dahulu, baik pembicaraan itu baik atau buruk.
Apabila perkataan itu buruk, lebih baik diam. Ciri dari perkataan orang yang beriman adalah berzikir kepada Allah, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, atau perintah dalam kebaikan dan menjauhi perbuatan keji. Yang berikutnya, hormat dan saling menghargai hak tetangga, termasuk akhlak yang terpuji, yang membawa kebaikan dan mencegah keburukan. Memuliakan tamu adalah akhlak yang terpuji karena termasuk adab sopan santun dalam Islam, serta akhlak para nabi dan orang-orang yang soleh. Baiklah anak-anak sekalian, pelajar yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah perintah untuk menjaga lisan ketika berbicara, perintah untuk berbuat baik dan berlaku baik pada tetangga dan menghindari hal-hal yang menyinggung perasaan dan menyakiti hati tetangga, perintah untuk menghormati tamu karena hal itu termasuk adab sopan santun yang tinggi. Tiga perkara di atas merupakan cabang iman dan adab sopan santun yang tinggi. Manusia wajib berakhlak luhur dalam segala tindakannya. Diam itu lebih baik daripada bicara yang mubah sekalipun. Orang yang tidak menghormati tetangga, maka imannya belum sempurna. Baiklah anak-anak sekalian, hadis yang ketiga dan yang terakhir pada kesempatan ini, Ustadz sampaikan bahwasanya hadis ini menerangkan tentang meninggalkan sikap marah. Hadisnya berbunyi seperti berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Nabi menjawab, "Jangan marah." Orang itu mengulangi permintaan beberapa kali. Nabi menjawab, "Jangan marah." Rawahul Bukhari. Adapun kosakata baru dalam hadis di atas adalah raddada, dia mengulangi, miroron, berkali-kali, ausi, berilah wasiat, la taqdob, jangan marah. Kandungan hadis ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW membimbing kita untuk meninggalkan marah, karena marah adalah tabiat atau kebiasaan setan. Baik, hal-hal yang bisa meredakan marah sebagai berikut. 1. Membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua, berwudu atau merubah posisi dari duduk ke berdiri, kemudian berbaring dan sebagainya. Yang ketiga, selalu ingat akan akibat marah serta murka Allah bagi pelakunya. Baiklah anak-anak sekalian, pada pelajaran terakhir untuk hadis yang ketiga ini, pelajaran yang bisa kita ambil darinya adalah larangan marah, karena marah membawa kepada keburukan dan menahan diri dari marah akan membawa kebaikan. Perintah berakhlak yang terpuji yang dapat menjauhkan diri dari marah, seperti penyayang, lemah lembut, dan rendah hati. Sabar atas musibah yang menimpa diri di dunia ini dan bergaul dengan akhlak yang terpuji. Baik, demikian tiga hadis yang kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Untuk itu, sebagai tugas untuk anak-anak sekalian, silahkan dihafalkan hadis ini 2 minggu mulai dari sekarang. Dan insya Allah kita bisa mengamalkannya dan memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.